Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, Allah menciptakan manusia dengan kelengkapannya. Baik organ-organ fisik seperti mata, telinga, dan lain sebagainya, maupun organ-organ yang psikis seperti pikiran, nafsu, dan lain sebagainya. Jadi pada tubuh manusia itu ada bagian yang namanya nafsu. Apakah nafsu itu? Nafsu adalah dorongan, atau kalau bisa kita ibaratkan dalam kehidupan adalah seperti api. Dalam kehidupan kita itu membutuhkan yang namanya api untuk memasak dan lain sebagainya. Jika api itu dapat kita kendalikan, umpamanya untuk masak, dibutuhkan api yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Bisa memanasi panci kita untuk memasak sehingga bisa menjadikan barang yang dimasak menjadi matang. Tetapi kalau apinya terlalu kecil atau bahkan tidak ada api, ya tidak akan bisa matang masakan kita. Meskipun kita masak mungkin dalam waktu yang lama. Tetapi kalau apinya itu terlalu besar, maka akan bisa membakar apa yang ada pada rumah kita. Makanya Allah Ta'ala berfirman kepada kita bahwa nafsu itu akan mendorong kita berbuat keburukan kecuali yang dirahmati Allah. Innan nafsa lalu bisu'in ila ma rahima rabbi. Sesungguhnya nafsu-nafsu itu akan mengajak kita pada perbuatan-perbuatan yang perbuatan-perbuatan yang buruk. Ila ma rahima rabbi, kecuali nafsu yang dirahmati Tuhanku. Contoh nafsu makan. Kalau kita makan dan tidak ada nafsu, maka kita enggak mau makan. Tetapi kalau nafsunya terlalu besar, akan menjadikan keburukan pada pribadi kita. Yang dimakan entah halal entah haram, semuanya dimakan. Ketika perutnya sudah kenyang tapi kok masih enak, maka kemudian tetap terus akan makan, padahal Allah sudah berfirman, wa kulu wasrabu ma fil ardi halalan thayyiban, dan makanlah kalian, minumlah kalian apapun yang ada di bumi, dari tumbuhan-tumbuhan atau binatang atau yang lainnya, tetapi yang halal dan yang thayyib. Di firman yang dikatakan bala wa qulu wasrabu wa la tusrifu. Makanlah kamu dan minumlah kamu, tetapi jangan berlebihan. Jadi dalam Islam itu nafsu tidak boleh untuk dihilangkan, tapi tidak boleh juga untuk diperturutkan. Nafsu harus dikendalikan sesuai dengan porsinya masing-masing. Maka setiap orang, kalau dia mampu untuk mengendalikan nafsunya, akan menumbuhkan berbagai macam kemaslahatan. Tetapi kalau dia memperturutkan hawa nafsunya, maka akan menimbulkan berbagai macam keburukan-keburukan dalam hidupnya. Termasuk orang-orang yang pintar, yang berilmu, yang seharusnya dapat membedakan antara yang hak dengan yang batil, antara baik dan yang buruk dan lain sebagainya, dan memilih hal-hal yang hak atau yang baik. Tetapi
Jika dia memperturutkan hawa nafsunya, maka ilmunya akan terkalahkan. Maka Allah Ta'ala berkalam bahwa orang-orang yang pintar pun akan menjadi buruk ketika memperturutkan hawa nafsunya. Alam taro manittakhadha alam taro manittakhadha hawahu. Adakah engkau lihat orang yang dia itu menjadikan Tuhannya itu hawa nafsunya, atau hawa nafsunya dijadikan sebagai Tuhan yang diperturutkan. Wallahu ala ilmin, dan Allah menyesatkan dia justru ketika dia punya ilmu. Jadi ilmunya itu tidak bermanfaat ketika dia memperturutkan hawa nafsunya. Apakah itu seorang pemimpin atau seorang hakim atau seorang dokter atau seorang guru, ketika mereka memperturutkan hawa nafsunya akan menimbulkan berbagai macam keburukan. Contohnya pemimpin atau raja atau presiden seperti Fir'aun, seperti Namrud, yang diberi jabatan sebagai raja, pemimpin besar, tapi dia memperturutkan hawa nafsunya sehingga menjadi hal-hal yang membuat keburukan. Tetapi kalau nafsu itu bisa dikendalikan, maka akan menjadi berbagai macam kemaslahatan. Diberi jabatan sebagai raja seperti Nabi Sulaiman dan Dzulqarnain, dua orang hamba Allah yang diberi kekuasaan tapi dapat mengendalikan hawa nafsunya sehingga dapat menimbulkan berbagai macam kemaslahatan. Mari kita berusaha untuk mengendalikan hawa nafsu kita dengan cara kita tundukkan nafsu kita dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Nabi juga bersabda bahwa la yu'minu ahadukum hatta hawahu taba'a ma jitu bihi. Kamu tidak akan bisa beriman dengan iman yang sempurna sampai hawa nafsumu itu mau mengikuti apa yang aku bawa, itu Quran dan hadis. Semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita kemampuan dan kemauan untuk menundukkan hawa nafsu kita, sehingga akan mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah, dan kita akan mendapati berbagai macam kemaslahatan dunia sampai di akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.